mendengarnya, ya, sering mungkin membacanya, ya, bahkan juga mungkin pernah mengkajinya, ya. Akan tapi sekali lagi kita katakan, maaf suara saya kedengaran ya, ada hujan di saya. Hostnya gimana, kedengaran ya? Kedengaran Ustaz. Ya. Hujan lumayan deras soalnya. Hadis yang sangat dikenal ya, yang juga dalam beberapa kitab ya dicantumkan sebagai hadis pertama ya, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, dalam kitab apalagi Riyadhus Shalihin ya, dicantumkan sebagai hadis pertama, dalam apalagi kitab Sahih Bukhari ya, juga dicantumkan sebagai hadis pertama. Jadi sebuah gambaran ya betapa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting, ya. Kedudukan yang sangat penting dan sangat apa istilahnya ya, sangat berpengaruh dalam ajaran Islam. Ya. Baik, kita coba buka hadisnya. Gak lemot ya. Baik, terus agak lemot. Belum keluar ya presosnya. Sebentar dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladainihuma ashahul kutub al-musannafah. Ya, kita terjemahkan dulu secara ringkas. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu ya, hendaknya atau harus ya, tidak lain harus disertai niat, atau juga pemahamannya amal itu selalu akan menghadirkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, dan balasan bagi setiap orang likulli imri'in ya itu tak lain manawa, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu nilainya sebagaimana nilai yang telah Allah perintahkan ya dan Rasulnya perintahkan ya, dan tentu saja balasannya pun sebagaimana yang akan Allah janjikan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun yang hijrahnya semata karena dunia yang ingin dia cari, awim ro'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu tergantung dengan ya niat yang dia lakukan. Ya, niat hijrahnya itu untuk apa? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis yang sangat terkenal ya. Di sini diuraikan dengan rinci, namanya lengkap Abu Abdullah, itu kunyahnya, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya, yang biasanya lebih kita kenal dengan istilah Al-Bukhari. Riwayat atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari itu sebenarnya bukan nama asli, tapi nama nisbat ke sebuah kota. Dia berasal dari kota Bukhara, ya, dari kota Bukhara. Wallahu alam, kalau nggak salah di Uzbekistan sekarang ya. Sekitar itulah ya, negeri-negeri Asia Tengah bekas jajahan Uni Soviet. Begitu ya. Nah, kemudian akhirnya lebih dikenal dengan nama Al-Bukhari. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Kemudian Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Nah, kalau Imam Muslim memang nama aslinya. Ya, nama kunyahnya Abu Al-Husain, namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahihnya. Jadi masing-masing Imam Bukhari dan Imam Muslim itu punya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Kalau Bukhari disebut Sahih Bukhari, kalau Muslim disebut Sahih Muslim. Kedua kitab sahih ini menjadi rujukan yang sangat valid terkait dengan hadis-hadis yang ada, dan para ulama mengatakan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya adalah hadis-hadis sahih. Baik, kita coba lagi pahami dari awal. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Umar ibnul Khattab. Ya, dia mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Abu Hafs ini juga lebih dekat kepada julukan atau lakab. Ya, Hafs itu ada yang mengatakan nama putrinya Hafsah, tapi yang benar adalah Hafs itu adalah nama lain dari singa. Dia dikatakan Abu Hafs sebagai julukan atas sikapnya, keberaniannya, ketegasannya, ya. Maka dikenal sebagai Abu Hafs. Ya. Kalau kunyahnya, dia lebih dipanggil dengan Abu Abdullah, ya, merujuk kepada nama putranya yang namanya Abdullah bin Umar. Baik, Umar bin Khattab mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kata innama ini ya dalam bahasa Arab itu disebut adatul hasr. Dia perangkat untuk mengkhususkan sesuatu yang disebut sesudahnya dan menyampingkan selainnya. Ya, itu namanya innama. Ya. Jadi kalau bahasa kita itu innama itu artinya tidak lain kecuali. Ya. Jadi ada sebuah pengecualian yang menyampingkan yang lain. Ya, ungkapan yang paling tepat untuk makna innama itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita bukan hanya mengakui Tuhan kita Allah, tapi juga kita mengingkari, menafikan segala Tuhan selain Allah. Itu namanya hasr. Nah, makanya kata-kata innama ini pun juga maknanya hasr. Ya. Ya, memang kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan sesungguhnya. Ya, akan tapi yang lebih tepat lagi bukan sesungguhnya, ya dia lebih dari itu. Ya, jadi kalau mau diartikan misalnya innamal a'malu binniyat, ya. Kalau mau diartikan sesuai dengan metode bahasa Arab, innamal a'malu binniyat itu adalah yang namanya amal itu tidak lain kecuali dengan niat, gitu ya. Meskipun makna ini jadi agak berat ya, atau jadi kepanjangan maknanya, sehingga orang-orang mengartikan sungguhnya yang namanya amal itu dengan niat, ya. Atau kalau mau disederhanakan artinya yang namanya amal itu, ya, tidak bisa tidak, ya, harus dengan niat, tidak ada hal lain lagi. Baik, apa yang dimaksud amal di sini? Ya.
Apa yang dimaksud amal? Para ulama umumnya mengatakan bahwa amal di sini yang dimaksud adalah amal soleh, atau lebih tepatnya adalah ibadah. Ya. Jadi yang namanya ibadah, ya, itu harus menyertakan niat. Yang namanya ibadah harus menyertakan niat. Nah, nanti balasan setiap orang wa inna malikul limriin manawa. Balasan untuk setiap orang tidak lain berdasarkan niatnya. Ya, berdasarkan niatnya. Ya, ini apa namanya, menggambarkan ya betapa masalah niat ini walaupun tidak tampak, ya walaupun ya tidak apa namanya, tidak kelihatan, ya, maka dia sangat menentukan masalah diterima tidaknya amal seseorang, ya, diterima atau tidaknya amal seseorang. Ya, walau kelihatannya amalnya besar banyak, tapi niatnya itu tidak benar, maka tidak diterima, ya, tidak diterima. Ya, maka kemudian hadis ini menjadi salah satu dari dua hadis yang menjadi patokan dalam masalah amal. Jadi kalau ditanya ada dua perkara mendasar yang menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ikhlas, yaitu niat yang ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya adalah apa istilahnya, mengikuti, ya. Amal kita ini mengikuti petunjuk dan ajaran Allah dan Rasulnya, itu namanya ittiba. Nah, terkait dengan ikhlas, patokannya adalah hadis ini, innamal a'malu bin niyyah. Baik, terkait dengan niat, yang dimaksud dalam hadis ini apa? Nah, ini kemudian patut kita pahami dulu, ya. Yang dimaksud dia dalam hadis ini ada apa? Ada dua macam niat, ya, yang dimaksud dalam hadis ini, ya. Pertama adalah, ya, niat ibadah, niat ibadahnya atau niat amalnya, atau lebih spesifik lagi niat jenis ibadahnya. Dan ini nanti ruang lingkupnya adalah fikih. Ya, ruang lingkup kajiannya adalah fikih. Ya, jadi kalau kita beramal nih, ya, ini kalau kita sholatnya sholat apa? Nah gitu. Sholatnya sholat apa? Ya. Apa istilahnya? Jenisnya apa? Misalnya sholat 2 rakaat. Itu kan macam-macam. Apakah sholat duha? Apakah sholat misalnya sholat istikharah? Apakah misalnya sholat apa lagi? Gitu ya. Atau apakah sholat tahiyatul masjid? Apakah sholat rawatib? Ya itu masing-masing ada niatnya. Kita sholat 4 rakaat. Itu sholat zuhur apa sholat asar? Nah itu tergantung niatnya. Kita mau niatin apa? Ya. Kita mau niatin apa? Ya. Puasa misalnya, puasa ini kita puasa, ya kalau Ramadan jelas puasa Ramadan. Ya kalau puasa di luar Ramadan, ini kita mau puasa qadha atau mau puasa sunnah biasa atau mau puasa Syawal. Nah itu yang menentukan apa? Niatnya, niatnya. Kalau niatnya A, nggak bisa dianggap B. Kita ngasih uang ke seseorang, ya. Nah uang itu apa mananya? Uangnya sih sama, tapi niatnya beda. Ini saya kasih uang sebagai zakat fitrah. Nah itu berarti zakat fitrah. Kalau kasih uang biasa aja gitu, kasih 100.000 apa hadiah? Ya hadiah bukan zakat fitrah, gitu. Maka itu niat, ya itulah pentingnya nih niat. Ya. Nah fungsi niat dalam masalah ibadah ini ada dua lagi nanti. Jadi kan niat tadi udah bagi dua ya. Nanti kita ya bahas lagi. Pertama niat terkait dengan masalah apa? Ibadah. Ya. Jenis ibadah. Ya. Yang kedua nanti ada niat dalam arti motivasi. Nanti kita bahas.
Baik. Niat dalam ibadah itu ada dua fungsinya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Yang kedua, membedakan antara adat dan ibadah. Tadi ya, sudah saya singgung ya. Kalau membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya, kita puasa apa? Puasa sunnah, puasa nazar, puasa qadha, macam-macam kan? Puasa kafarat, ya macam-macam. Di mana kita tentukan? Di niatnya. Di niatnya. Ya, maka kalau niatnya A, nggak bisa untuk B. Misalnya gini, kita puasa sahur ya. Sahur. Kalau Ramadan sih jelas ya, pasti puasa Ramadan, nggak ada puasa lain lagi. Ya. Puasa Ramadan. Kalau di luar Ramadan, kita niat di sahur. Ya. Malam Senin, dini hari, Senin. Ya, kita biasa puasa Senin. Maka kita sahur kan, kita puasa Senin, Senin Kamis. Nah, di siang harinya kita bilang apa? Baru kita ingat, oh iya, saya punya qadha puasa. Saya punya qadha puasa. Kalau begitu, puasa ini saya niatkan untuk qadha. Kalau di siang hari dia ngomong gitu, nggak bisa. Kenapa? Niatnya sudah untuk puasa Senin. Begitu ya, maka nggak bisa diteruskan atau nggak bisa dirubah, berarti itu cuma puasa sunnah saja. Sama juga dia ngasih duit seseorang, ngasih duit mungkin tetangganya atau temannya, ini 100.000 dari saya. Itu apa? Ya dia untuk ngasih aja biasa, ya pengen traktir apa, pengen ngasih hadiah atau sedekah gitu. Nah kemudian dia ingat dia punya kewajiban zakat, lalu dia katakan, oh tadi uang 100.000 untuk zakat, oh nggak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi harus niat dari awal ini untuk zakat. Nah, berarti itu sudah niat. Ya, itu namanya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan antara adat dan ibadah. Oh tadi ya, contoh yang tadi itu adat ya, mengasih orang uang itu adat. Adat itu maksudnya kebiasaan sehari-hari, bukan ibadah kan? Tapi ada yang namanya ibadah, yaitu apakah sodako, apakah misalnya zakat dan semacamnya. Ada tuh misalnya ngasih biasa atau ngasih gaji, ngasih upah, nah itu ada, gitu ya. Atau kita ngasih ongkos dan semacamnya, ya. Begitu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan niat ibadah tadi. Ya, agar kita perjelas, kita sholat nih ya, 4 rakaat. Niatnya apa? Niatnya adalah sholat zuhur. Ternyata ini sebenarnya saya mau sholat asar. Mungkin tadi dia bangun ya. Dia siang, dia udah sholat zuhur sebenarnya. Lalu bangun sore kan. Sore mungkin dia pikir, namanya orang bangun tidur kadang-kadang suka pusing kepalanya kan. Ya, lalu dia sholat. Niatnya sholat zuhur. Nah, pas lagi sholat dia gitu, oh iya tadi udah sholat zuhur. Ini kan udah asar. Berarti ini untuk sholat asar. Tidak bisa. Ya berarti salah itu niatnya. Berarti harus dibatalkan. Ya, dia takbir lagi, dia sholat asar. Begitu ya, itu yang dimaksud dengan niat dalam masalah ibadah ya. Maka penting ya bagi seseorang dalam masalah fikih, maka selalu para ulama sebutkan ya, para ulama selalu sebutkan bahwa niat itu merupakan rukun dalam semua ibadah. Kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apa, itu harus disertai dengan niat ya, harus disertai dengan niat ya, itu menjadi rukun ya, menjadi rukun. Nah, bagaimana niatnya? Ya, para ulama sepakat kalau niat itu di dalam hati. Ya, jadi yang namanya niat di dalam hati. Yang penting apa yang ada dalam hati kita. Cukup dalam hati kita mengatakan saya sholat zuhur, saya sholat asar, saya puasa Ramadan, saya puasa sunnah, saya puasa qadha, selesai. Ya. Nah, cuma memang ada sebagian yang mengatakan hendaknya, sunnahnya dilafazkan. Ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah atau mustahab dilafazkan. Sebagian mengatakan tidak sunnah, ya, mengatakan makruh, ya, dilafazkan. Itu perbedaan pendapat. Ya, jadi perbedaan pendapat ini harusnya kita sikapi dengan apa? Dengan lapang dada. Ya. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak dikatakan wajib. Ya, jadi jangan kemudian orang kalau nggak melafazkan lalu dianggap nggak niat. Ya misalnya kalau sekarang kan di masyarakat suka tuh banyak ucapan habis tarawih atau di malam hari nawaitu sauma ghadin an ada ifar di syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz. Niat tuh di hatinya, ya. Jadi orang kalau nggak melafazkan ya tidak lantas dianggap tidak niat.
Ya, kalau dia udah tahu besok Ramadan, dia mau puasa, apalagi dia sahur, itu udah niat banget sebenarnya. Sudah niat, sudah niat banget. Jadi jangan dianggap, oh nggak niat, kenapa nggak baca nawaitu saumal ghadin, itu salah. Ya, salah. Begitu ya. Karena apa? Karena dalam fikih Syafi'i sekalipun, dalam mazhab Syafi'i, niat itu bukan harus, tapi sunnah. Ya, untuk menguatkan niat di dalam hati. Begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya juga, ya, jangan juga kita terlalu keras mengatakan, oh niat itu bid'ah, nggak ada pada zaman Rasul, itu salah, itu tidak. Ya, tidak demikian sikapnya. Paling jauh para ulama mengatakan itu makruh. Ya, makruh itu artinya apa? Kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Artinya lebih baik ditinggalkan, paling jauh begitu. Jadi bukan kemudian kita gampang menyalahkan seseorang atau membid'ahkan seseorang. Ya, ini perkara yang dahulu para ulama sudah berbeda pendapat, bukan kita, ya, tapi para ulama salafus saleh. Bahkan kalau mau lihat perbandingannya, justru yang paling banyak berpendapat tentang disyariatkan atau dianjurkan melafazkan niat itu yang lebih banyak. Ya, maksudnya pendapat mayoritas ulama ya menyatakan disyariatkan melafazkan niat. Ya, sebagian ulama saja dalam mazhab Hambali khususnya mengatakan tidak disyariatkan. Ya, ala kulli hal ini perkara-perkara yang sebenarnya ringan, tapi sekedar untuk menjadi informasi bagi kita. Nah, itu fungsi pertama niat. Ya, apa tadi? Fungsi pertama niat dalam masalah ibadahnya, dalam masalah jenis ibadahnya. Ya. Baik, yang kedua, kita kembali lagi, yaitu niat dalam masalah motivasinya. Ya. Niat dalam masalah motivasi, jadi orientasi motivasi. Kalau tadi niat ibadahnya persis, jenis-jenisnya. Kalau ini tidak, niat orientasi ibadahnya. Dia sih kalau dia sholat niatnya jelas, niatnya Ramadan. Nah itu niat kan? Tapi jenis ibadahnya, tapi untuk apa Anda puasa Ramadan? Saya puasa Ramadan biar kelihatan oleh mertua, biar dipuji oleh atasan dan pimpinan. Nah, ini soal motivasi. Walau benar dia niatnya secara ibadah, secara fikih, tapi masih belum benar niatnya secara orientasi. Nah, ini memang nanti ruang lingkup kajiannya kajian tauhid, tazkiyatun nafas, ya, pembersihan jiwa. Nah, ini juga penting. Maka ketika kita niat, bukan cuma niat dalam jenis ibadahnya, tapi niat dari segi motivasinya untuk apa? Ya, biasanya maka dalam niat itu dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah. Itu kan masih di mulut kan? Yang paling jelas itu di hati kita. Di hati kita ini, kita beribadah untuk apa? Sekarang nih kita thalabul ilmi untuk apa? Karena apa? Ya. Kalau semata karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, maka itu masuk kepada tadi hadis Rasulullah, balasan untuk kita itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk dipuji orang, ya dapat pujian, tapi tidak dapat pahala dan ridho Allah. Ya, ini yang harus juga dipahami. Bahkan hadis ini kalau melihat secara utuh strukturnya itu lebih berbicara tentang niat dalam tataran motivasi. Ya, secara umum pembicaraan niat dalam hadis atau Al-Quran itu terkait dengan motivasi. Landasan utama yang menggerakkan seseorang beramal itu apa? Ya. Nah, itulah yang menjadi motivasinya. Nah, ini juga penting harus kita perbaiki. Ya, sebab inilah nanti yang sangat menentukan nilai dari amal kita. Ini yang berat. Kalau tadi soal jenis-jenis ibadah itu relatif sangat ringan. Ya, artinya nyaris orang tuh jarang ibadah tanpa niat atau salah niat, itu jarang. Kalaupun ada kasus-kasus yang sangat jarang. Ya, misalnya tadi saya contohkan orang ngasih beras, ya, mungkin dia biasa aja ngasih beras pemberian, tidak diniatkan untuk zakat fitrah, berarti bukan zakat fitrah.
Tapi kalau orang dari awal udah ini berat buat zakat fitrah, dikasih seseorang, dikasih panitia, berarti udah zakat fitrah. Berarti umumnya orang niatnya udah benar kalau soal niat jenis ibadah. Orang sholat, ngapain sholat? Sholat zuhur, berarti benar dia sholat zuhur. Ya. Jadi itu nggak masalah. Yang berat itu justru niat dalam hal motivasi. Ya. Sebab apa? Manusiawi orang kadang-kadang pengen di ini, pengen itu, pengen ini dan seterusnya. Ya maka apalagi hati kita ini sering ya berubah-ubah, sering bergerak-gerak, sering berbolak-balik, ya. Maka penting kita selalu untuk menjaga niat atau motivasi dalam beramal, ya. Maka para ulama membuat satu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu ditentukan berdasarkan niat dan tujuannya, ya. Niat dan tujuannya. Ya. Nah inilah yang kemudian dalam Al-Quran banyak disinggung ya terkait dengan perintah untuk beribadah dengan apa? Dengan ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah yang sering kita baca insya Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan apa? Mukhlisina lahuddin. Ya. Dalam keadaan ikhlas, ya, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya, ya, agamanya yang lurus. Ya, jadi ibadah kita bukan sekedar ibadah, tapi bagaimana kita ikhlas dalam ibadah kita. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah bincangkan, ya. Dalam surat Al Imran 152 Allah katakan apa? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Ya, orang ibadah dahulu yang dijadi contoh itu ibadah haji. Ibadah haji kamu tujuannya apa? Oh, saya pengen, ya itu memang kalau di pengakuan pasti akan dia bilang ikhlas. Tapi ada orang yang ibadah haji karena pengen apa? Ntar kalau pulang saya kan kalau udah haji dipanggil Pak Haji, saya nanti bisa jadi ya gampang jadi nyalonin pilkada, jadi nyalonin anggota dewan, jadi ini gampang urusan dagang bisnis. Nah itu apa yang dia mau? Yuridud dunya, pengen dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Kenapa kamu pergi haji? Pergi haji karena tuntutan Allah, karena kewajiban sebagai muslim, karena ingin mendapatkan ampunan Allah, karena orang yang pulang haji itu digambarkan sebagaimana orang yang baru dilahirkan. Nah itu berarti apa? Yuridul akhirah. Ya, yuridul akhirah. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah juga katakan man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthihi. Siapa yang ingin ladang akhirat, kami tambah ladangnya, kami tambah kebaikan dan balasannya. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha. Yang memang inginnya cuma urusan dunia, kami berikan. Ibadahnya cuma pengen dunia aja. Ya, kebayangnya dipikirin dunia saja. Allah akan berikan, mungkin akan Allah berikan. Ya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan berupa pahala, berupa surga dan seterusnya. Ya, dalam hadis juga banyak sekali ya motivasi-motivasi ini sangat mempengaruhi amal ya, kata Allah ya, kata Rasulullah dalam satu hadis ya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa uthibta 'alaiha. Ya, tidaklah kalian memberikan nafkah kepada keluarga kalian kalau yang kalian cari ridho Allah, ya, kalian dapat pahala. Kita ngasih nafkah setiap hari nih, ya, ini maaf nih ya, entah yang ikut ini udah berkeluarga atau belum, kalaupun belum nanti niatkan, ya, kalau mencari nafkah untuk keluarga, ya, niatkan untuk mendapat ridho Allah, ya, bukan cuma sekedar saya ngasih makan, tidak, untuk mencari ridho Allah, Itu ketika kita berikan nafkah, itu kan sebenarnya masalah adat kan, masalah kebiasaan. Tanpa ibadah pun orang akan cari nafkah untuk keluarga. Tapi kalau seorang muslim tidak, dia niatkan karena Allah, mendapat ridho Allah. Maka apa? Akan Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Kenapa? Karena niat. Ya, dalam hadis yang bagian terakhir ini kita lihat ada orang yang ditanya Rasulullah SAW. Ditanya tentang orang yang berperang di jalan Allah. Ya, perang jalan Allah. Tapi apa? Yang satu berperang karena apa? Karena pengen dibilang berani. Yuqatilu syaja'ah. Yang satu berperang karena apa? Karena kesombongannya. Oh, saya ini siapa? Begitu ya. Wa yuqatilu riya'an. Ada yang berperang karena apa? Riya, pengen dilihat orang.
Maka kata Rasulullah, siapa yang akan mendapatkan kedudukan tinggi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berperang agar nama Allah itu lebih tinggi atau untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang disebut orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, maka ini memang motivasi sangat penting sekali. Kalau kita perhatikan misalnya ungkapan para salaf, ya, Umar bin Khattab mengatakan apa? La amala liman la niyatalahu, tidak ada amal bagi orang yang nggak punya niat. Ya. Niatnya nggak ada atau niatnya menyimpang, nggak ada amalnya di sisi Allah. Wala ajro liman la hisbatalahu, dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak punya harapan mendapat pahala. Jadi dia beramal, amal aja, nggak ada pengen dapat pahala apa begitu. Tidak, itu nggak dapat pahala. Ya. Tidak dapat walau amalnya jelas dan amalnya banyak. Amalnya banyak, maka penting. Ya. Ya. Ada seorang ulama, Yahya bin Katsir, mengatakan, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah niat, karena niat lebih kuat dari amal. Ini maaf ya, karena salahnya. Belajarlah niat, karena niat lebih kuat dari amal. Baik, kenapa dibilang niat lebih kuat dari amal? Karena orang mungkin berniat sesuatu namun tidak mengamalkan, tidak melakukan. Entah mungkin terhalang atau ada uzur, dia niat sudah mau ngaji. Cuma tiba-tiba misalnya listrik mati atau paket habis begitu ya. Dia belum sempat beli lagi dan seterusnya. Niatnya udah ada. Maka dia tetap akan dibalas sesuai niatnya. Ya, tapi orang beramal tanpa niat itu tidak mungkin. Dia beramal, sholat, puasa, tapi nggak ada niatnya. Maksudnya nggak ada niatnya bukan karena Allah. Ya. Atau sholat aja begitu. Ya. Tanpa ada niat, nggak akan diterima. Tidak akan diterima. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang paling berat aku atasi kecuali niat. Karena dia berbolak-balik. Niat ini memang gampang ya. Ya boleh dibilang gampang-gampang, susah gampang. Ya kalau pengen kita niat karena Allah gampang aja. Tapi dalam perjalanannya seringkali kita suka tergoda, suka terbawa arus ya. Berbagai macam tawaran-tawaran kehidupan. Ya apalagi kalau mungkin sudah dapat kedudukan, popularitas. Ya itu biasanya seringkali bisa merubah niat. Apa-apa cuma dikaitkan dengan popularitasnya, bukan karena Allah. Nah, ini yang memang harus dijaga, harus hati-hati. Baik, ada juga ungkapan Abdullah bin Mubarak. Kita lihat Abdullah bin Mubarak, ya. Menarik ya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang kelihatan besar menjadi kecil karena niat. Jadi kita mungkin banyak melakukan amal yang mungkin amal kecil tuh mungkin saja dianggap kecil atau tidak dianggap, ya katakanlah nggak sampai jadi perbincangan, nggak viral kalau bahasa sekarang, nggak masuk media, ya nggak terkenal, ya. Tapi dia bisa menjadi amal yang besar. Kenapa? Karena niatnya ikhlas karena Allah. Karena niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Kebalikannya, warubba amalin kabir, amalnya besar, dipuji di mana-mana dan lain sebagainya, bisa jadi kecil. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Ini bukan berarti kita mengatakan kalau amalnya dipuji atau amalnya terkenal berarti nggak ikhlas, tidak. Ya. Itu masalah hati. Masalah ini cuma menggambarkan kalau seorang orang kurang waspada, ya dia lalu mudah terbuai oleh berbagai macam pujian, sanjungan, lalu itu akhirnya menjadi motivasinya, walau kelihatan itu amalnya besar, namun di sisi Allah sesungguhnya dia menjadi kecil. Menjadi kecil. Nah, gambarannya apa? Gambarannya justru ada di hadis Rasulullah. Ya, hadis yang kita baca ini. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang niat ini, Rasulullah beri contoh apa? Apa Rasulullah yang berikan contoh? Yang Rasulullah berikan contoh adalah hijrah. Hijrah ini
perbuatan besar, bukan besar, besar berat begitu ya. Hijrah ini jangan kita samakan seperti kita pindah dari Surabaya ke Depok, ya pindah dari satu negeri ke negeri lain. Ya, hijrah ini meninggalkan total kampung halamannya. Kalau dalam versi ada pada masa Rasulullah ya, meninggalkan total kampung halamannya, pindah ke negeri lain. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Menyelamatkan agamanya. Karena Allah. Karena Allah. Tapi ada orang dari Mekah ke Madinah. Ya, orang-orang hijrahnya karena ingin menyelamatkan agama. Ya. Ingin menyelamatkan agama. Kalau dia enggak, sebagai digambarkan Rasulullah sini, ingin cari dunia atau ingin menikahi seorang wanita. Beda. Padahal jalannya sama, medan yang ditempuh sama, resikonya sama. Tapi nilainya beda karena apa? Karena niatnya. Hijrah itu berat. Kalau zaman Rasulullah itu kurang lebih perjalanan Mekah Madinah dengan mengendarai onta 7 hari 7 malam. Ya, kita kalau sekarang itu naik pesawat paling cuma sejam, naik bus paling jauh 5 atau 6 jam, pakai AC lagi. Ya, itu ringan. Ya, relatif lebih ringan. Di zaman Rasulullah tidak ringan. Perjalanan seminggu ya, dengan padang pasir, panasnya, keringnya, dan semacamnya. Nah, itu kalau tidak ikhlas, tetap tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilai. Nah, kita sekarang nih puasalah atau berzakat, bersedekah besar. Tapi niatnya bukan karena Allah. Nggak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tapi kalau karena Allah, maka Allah akan balas. Ya, maka ini sangat menjelaskan ya bagaimana pentingnya kita menjaga niat yang ikhlas. Dan sebagaimana saya katakan ya, ini memang perkara susah-susah gampang susah. Kalau dibilang susah ya gampang, tinggal setel aja hati kita. Tapi yang faktanya memang susah juga ya. Kadang selalu ada saja godaan-godaan ya, sanjungan-sanjungan atau keinginan-keinginan duniawi kita di balik ibadah yang kita lakukan. Maka belajarlah terus bagaimana tadi dikatakan, belajarlah terus menata niat kita. Di antaranya apa? Salah satunya adalah hadis ini. Maka hadis ini kata para ulama sering-sering dibaca, sering-sering diulang. Ya, saya ingat itu kalau di pesantren dulu, ketika saya di pesantren, setiap kali kita habis liburan panjang, habis Ramadan biasanya, kita liburan panjang, ya, lalu kita masuk lagi ke pesantren. Biasanya kalau udah masuk ke pesantren, dikumpulin dulu sama kiainya. Ya, dan kiai itu selalu kalau sudah ngumpulin santri, yang saya ingat selalu hadis ini dia baca. Perbaiki niat kalian, kalian belajar agama buat apa. Ya, jadi diingatkan betul. Ya, yaitu kita belajar, kita beramal, kita beribadah, tak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketika kita menghadirkan keikhlasan dalam niat, apa manfaatnya? Ya, keikhlasan dalam amal atau niat ikhlas dalam amal, apa manfaatnya? Pertama, dia menjadi syarat diterimanya amal. Selain ittiba, jadi selain ittiba, ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Yang kedua, ya, ini merupakan amal al-qulub. Jadi niat ini merupakan amal hati, meskipun nggak tampak, tapi pahalanya sangat besar. Ya, jadi dia merupakan amal, ya, meskipun tidak tampak. Disebut amalul qalb, amal hati. Kemudian apa lagi? Niat ikhlas itu mengokohkan amal. Jadi amal kita ajab, nggak gampang goyah. Ya, kadang orang suka gampang goyah. Kenapa? Niatnya nggak ikhlas. Kalau niatnya karena dunia itu gampang goyah. Niatnya karena dipuji, ternyata nggak ada yang muji, ya nggak kuat amalnya. Niatnya pengen dapat keuntungan dunia, ternyata nggak dapat keuntungan dunia, ya berhenti amal. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, baik dipuji atau tidak, untung atau tidak, ramai atau tidak, ya, berhasil atau gagal, dia tetap beramal. Kenapa? Amalnya itu memang selama ini karena Allah. Kita ngaji nih, ya. Kenapa? Oh, karena ada yang ngajak ngaji, abang saya, ya, komunitas saya. Kalau enggak enak, ya. Nah, kalau enggak begitu, apakah enggak ngaji? Nah, ini juga menjadi catatan, ya. Jangan sampai kita ngaji ini karena
semata karena apa ya, kalau enggak ini mas saya nggak ngaji, wah itu nggak benar. Atau apa karena memang lingkungan ngaji saya ngaji, nanti kalau pindah ke tempat lingkungan yang nggak ngaji dia nggak ngaji, wah itu jangan. Atau nggak sholat misalnya, karena ramai orang sholat dia sholat, di tempat orang yang nggak sholat dia nggak sholat, nah itu berarti tidak kokoh amalnya. Kenapa tidak kokoh amalnya? Niatnya tidak kuat, ikhlasnya kurang. Baik. Kemudian orang yang niat itu amalnya berkualitas. Kalau niatnya benar, di antara tanda atau di antara indikasi orang niatnya ikhlas, dia berkualitas. Dia akan berusaha. Kenapa? Ya, dia akan mencoba berusaha menghadirkan amal yang paling baik. Amal yang paling baik di antaranya adalah niatnya, itu adalah gambaran dari niat yang ikhlas. Kemudian menghindarkan diri dari kekecewaan. Kita kalau mengharap dunia, mengharap manusia, itu bisa akan sering kecewa. Kalau ibadah dan amal kita yang kita harapkan dunia, kita harapkan manusia, sering kita kecewa. Tapi kalau yang kita harapkan ridho Allah, walaupun mungkin ada orang yang mengecewakan, kita akan tetap terhibur. Kenapa? Yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita udah ngatur misalnya pengajian, acara kajian, ya, misalnya. Ya, ternyata responnya minim. Mungkin kita kecewa, iya, tapi tidak terlalu mengecewakan. Kenapa? Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat kesungguhan kita dan niat kita. Kita datang ke sebuah acara, niatnya untuk thalabul ilmi, ternyata nggak jadi. Ya, mungkin jelas kecewa lah ya. Akan tapi tidak akan larut. Kenapa? Niat kita sudah ada. Kita sekarang nih banyak orang yang gagal programnya, ya, karena ada pandemi. Harusnya pulang, seharusnya silaturahim, seharusnya pengen ketemu, ada acara, udah atur acara Ramadan begini-begini, ternyata terjadi apa yang di luar dugaan. Ya, kita memang kecewa, nggak apa-apa kecewa, tapi tidak sampai larut. Kenapa? Masih ada hiburan apa? Bahwa niat yang telah kita canangkan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dan orang yang niatnya ikhlas itu balasannya lebih baik. Ya, jadi kalau kita cuma ingin mendapatkan balasan dunia, biasanya malah nggak dapat yang baik. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, ya, maka kadang tanpa kita duga, ya, kita mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan balasan lebih baik tak berarti harus selalu materi, harus selalu fisik, ya, nominal, tidak. Balasan yang lebih baik apa? Bisa jadi keberkahan, ketentraman, kenyamanan, ketulusan, dan semacamnya. Baik, itulah rekan-rekan sekalian, ya, sedikit pembahasan tentang hadis yang sudah sangat kita kenal, yaitu innamal a'malu binniyat. Maka mudah-mudahan dari hadis ini kita kembali menata niat-niat kita kembali mengatur niat-niat kita agar lebih dekat, ya, kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Abdullah Haidir yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di sore hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan, Ustadz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya, unmute mikrofonnya, atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Ya, dipersilahkan bagi yang mau bertanya.
Ada pertanyaan, Ustadz? Silakan. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana jika seseorang sedang melakukan aktivitas dengan niat A, lalu di tengah hal tersebut dia sadar dan memperbaiki niatnya karena Allah, apakah dia tetap mendapat ganjaran pahala? Dari Muhammad Lutfi Pahlevi. Ya, kalau dia perbaiki niatnya karena Allah, ya maka insya Allah ya dia sudah melakukan perbaikan, dan mudah-mudahan ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah niat yang ikhlas. Kalau begitu malah bagus ya. Yang agak yang buruk itu justru awalnya karena Allah, namun di tengah perjalanan justru berubah niat dan orientasinya bukan karena Allah. Nah, itu yang tidak baik. Jadi apakah sama persis dengan orang yang dari awal niat karena Allah? Wallahu a'lam. Ya, tentu akan beda derajatnya masing-masing. Tapi paling tidak itu sudah merupakan upaya yang cukup bagus kalau dia memperbaiki, kalau dia selalu merevisi niatnya agar lebih dekat kepada keikhlasan. Makanya niat ini dianjurkan untuk selalu diperbaharui, tajdidun niyah. Kita perbarui lagi niat kita, sholat untuk apa, ngaji untuk apa, kuliah untuk apa, dan seterusnya, agar dia selalu memberikan kebaikan dan kemanfaatan buat kita. Ya. Itu bagus ya, dia rubah niatnya, orientasinya menjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, terkait keikhlasan tadi. Mungkin boleh diberikan tips riyadoh untuk meningkatkan ikhlas tersebut, atau boleh juga diberikan contoh bagaimana orang-orang saleh terdahulu melatih ikhlas mereka. Terima kasih, Ustaz. Baik, menghadirkan keikhlasan dalam niat itu memang perkara hati ya. Jadi kalaupun disebut riyadoh tadi olahraga, ya riyadoh hati. Yang paling penting masalah niat ini sesungguhnya adalah ya bagaimana kita menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan janji besarnya, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga besarnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di sisi lain ya kita pun jangan sampai menjadikan dunia kita sebagai orientasi kita, sebagai seakan-akan merupakan tempat kita bergantung. Ya. Jadi disitulah sebenarnya salah satu sumber atau sumber utama kalau kita katakan penyimpangan niat. Ketika kebesaran dan kemuliaan Allah, termasuk janji-janjinya dan pahalanya itu tidak tampak besar dalam kehidupan kita. Ya. Maka yang besar bagi kita apa? Yang besar bagi kita adalah tadi dunia, materi, popularitas, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Dia akan mengisi ruang hati kita, dan itu yang nanti akan menjadi orientasi kehidupan kita. Tapi kalau kebesaran Allah itu hadir dalam diri kita, betapa mulianya Allah, betapa kita sangat bergantung kepada Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita, ya, maka akan mengantarkan kita kepada keikhlasan dalam niat. Ya. Apalah artinya dunia, apalah artinya pujian dan lain sebagainya berbanding dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Maka ini artinya apa? Pentingnya kita selalu menghidupkan, menyegarkan keimanan kita kepada Allah. Ya, maka kalaulah kita sering diingatkan tentang masalah tauhid, keimanan kepada Allah, itu nanti turunannya adalah dapat memperbaiki dan mengokohkan niat kita. Atau juga kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, agar selalu ingat Allah. Itu juga salah satu upaya kita untuk menghadirkan kebesaran Allah, dan dengan sendirinya akan membantu
merapihkan dan menjaga niat kita. Di sisi lain, ya kita pun juga harus sudah mulai ya sering menghadirkan satu kesadaran bahwa dunia ini sebanyak dan semegah apapun, dia sedikit, dia kecil, dia sementara, dia tidak abadi. Kesadaran-kesadaran ini harus kuat ya. Kita latih juga diri kita. Ya contoh sekarang ya pandemi ini, pandemi corona ini sebenarnya gambaran yang sangat, pelajaran sangat berarti bagi kita. Dunia itu sungguh ya, kita itu manusia sungguh lemah. Dunia itu sangat sedikit ya. Orang yang sekaya apapun sekarang tidak bisa bebas maunya, sama dengan orang yang tidak kaya. Dia nggak bisa pergi ke sana kemari dan lain sebagainya, kecuali ya sama-sama terancam ya. Dan faktanya bahkan justru ya kalau kita lihat ya, justru yang banyak terkena adalah orang-orang yang berpunya, orang-orang yang sering berpindah dari sana kemari dan seterusnya. Bahkan digambarkan kemarin tuh ada meme orang yang sangat kaya raya, kemudian terkena corona, dia sekedar bernapas saja sulit, padahal napas itu nggak butuh biaya. Ya, jadi kalau mau kita tarik itu semua, ini gambaran dunia itu nggak seberapa. Kita pun juga akan merasakan langsung, ya, nggak usah banyak-banyak. Kita sendiri langsung. Kita mungkin dulu mendambakan ya, waktu masih belum kuliah di UI, ya, pengen kuliah di UI, ya mengangankan. Ketika sudah kuliah apa sih ya biasa saja, gitu ya, biasa saja. Ya, tidak sebagaimana dahulu ketika belum kuliah. Nah, sama kita dulu pengen sekali bisa makan, katakan ayam panggang kah, apakah ya. Ketika udah merasakan ya sudah begitu saja, begitulah dunia. Ya. Lewat saja, sudah kita makan di restoran terkenal ya. Sudah selesai makan, sudah hilang saja. Itulah dunia. Kalau kita mau ambil pelajaran banyak sekali. Maka sungguh ya seseorang yang hidupnya cuma sekedar kejar dunia, kejar harta, kejar kesenangan, kenikmatan, nggak ada yang dia dapatkan. Tidak ada yang dia dapatkan. Nah, artinya apa? Ya, buat apa itu semua menjadi orientasi? Harusnya orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktis juga ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beramal. Banyak berdoa, ya Allah berikanlah saya keikhlasan dalam beramal. Ya, keikhlasan dalam beramal itu nggak apa-apa juga. Penting kita minta kepada Allah. Juga kita cari orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya. Ya, orang-orang kita lihat ya dari pergaulan kita, ini orang ikhlas, dia nggak mencari ini, nggak mencari itu dan seterusnya. Maka itu pun juga akan membantu kita untuk dapat menghadirkan keikhlasan dalam beramal. Tapi yang cukup penting bagi kita adalah terus ya menghadirkan kesadaran tadi, dia kesadaran dalam diri sendiri. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ketiga, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apabila ketika ingin melakukan amalan ibadah yang niatnya karena Allah, namun terbesit ada sedikit pikiran untuk pamer atau dilihat kepada orang lain, apakah amalan tersebut tetap tercatat? Ya, gitu pertanyaan. Baik, orientasi utamanya karena Allah, ya mungkin saja ada terbersit sedikit segala macam. Ya itu nanti para ulama mengatakan itu ada derajat-derajatnya. Itulah kenapa kemudian amal tersebut ya dalam satu hadis amal itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Nah itu kok bisa sampai begitu? Ya tergantung nanti. Ya. Tergantung niatnya juga dari amalnya, kualitasnya juga dari niatnya. Ada orang yang niatnya pure ya karena Allah, ada yang masih bercampur sedikit sana sedikit sini. Ya kalau masih dominan karena Allah, cuma ada masih campur sana sini, bisa jadi akan berkurang nilai amalnya. Ya, tapi kalau sudah total dia lebih dominan kepada selain Allah, maka akan hilang itu amal. Itu amal. Jadi ya, tentu kita harus berupaya, walau sekecil apapun, singkirkan. Memang ada terus terang ya manusiawi kadang-kadang suka pengen dipuji, suka pengen dilihat. Nah itu segera ya, kita latih diri kita. Ya, ini nggak baik, ini nggak benar. Besok semata karena Allah. Ya, semata karena Allah. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi sekaligus pertanyaan terakhir, Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar niat sholat itu bisa lurus? Karena sebagaimana yang diketahui masih ada beberapa orang melakukan sholat tapi niat dan pikirannya kemana-mana. Ya. Baik, ini kalau ini sebenarnya bukan masalah niat ya, ini masalah kekhusyuan.
Jadi ada agak beda dikit meskipun ya ada irisannya. Ya, jadi kalau sholat itu memang ada satu faktor yang cukup menentukan, namanya khusyuk. Ya, jadi orang yang niatnya ikhlas mungkin saja nggak khusyuk. Ya, di tengah sholat ada saja gangguan, pikiran melayang kemana-mana. Begitu ya. Ya, meskipun itu akan, niat ikhlas akan membantu kekhusyuan tentu saja. Ya, jadi tidak selalu identik orang niatnya ikhlas dia khusyuk. Atau kebalikannya, orang niatnya nggak ikhlas tapi khusyuk. Khusyuk dalam arti misalnya dia concern, dia fokus dan seterusnya. Ya, ya memang yang ideal niatnya ikhlas juga, dia khusyuk juga. Paling tidak yang mendasar bagaimana niatnya ikhlas. Khusyuknya terus dia jaga sepanjang sholatnya. Ya, sepanjang sholatnya. Yang penting niatnya dulu dirapikan, ya, baik dari jenisnya untuk sholat apa, juga dari orientasinya karena apa dia sholat. Ya, ya tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dia jaga kekhusyuannya, dia jaga konsentrasinya, fokusnya. Walaupun nanti di tengah sholat kadang-kadang kesana kemari, balik lagi, tarik lagi, ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan kepada Ustadz Abdullah Hidir yang telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Sebelum kajian ini diakhiri, saya sebagai moderator menghimbau kepada teman-teman semua untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat, yaitu bit.ly/presensi iSource, dan bisa mengisi evaluasi acara di bit.ly/iSource Teknovo yang ada di kolom chat. Oke, karena materinya sudah disampaikan dan sudah selesai sesi pertanyaan, kami dari perwakilan panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdullah Hidir yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu di sore hari ini. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama.